Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ismi Zakiatur Rahmah. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Ismi Zakiatur Rahmah dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana Cianjur. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran micro teaching. Kali ini saya akan membahas mengenai materi suku banyak atau polinomial. Materi ini insya Allah bermanfaat buat adik-adik yang belum tahu mengenai materi suku banyak atau polinomial. Materi ini akan diajarkan di Matematika Peminatan kelas 11 di tingkat satuan SMA sederajat. Kemudian selanjutnya, sebelum ke penyampaian materi, di sini saya memiliki agenda pembelajaran. Yang pertama itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian materi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan kesimpulan. Untuk agenda yang pertama yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya memiliki dua indikator kompetensi dasar. Yang pertama itu mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu mendeskripsikan aturan perkalian dan pembagian polinomial dan menerapkan teorema sisa dan pemfaktoran polinomial dalam menyelesaikan masalah matematika. Kemudian indikator yang pertama yaitu memecahkan masalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak. Kemudian indikator yang terakhir yaitu memecahkan masalah operasi pembagian suku banyak dengan bagan Horner. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat menentukan derajat dan koefisien-koefisien tiap suku dari koefisien suku banyak. Kemudian yang kedua, dapat menentukan nilai dari suku banyak. Kemudian yang terakhir, dapat melakukan operasi hitung tambah, kurang, kali antar suku banyak. Kemudian kita ke agenda yang ketiga yaitu ke materi. Sebelum ke materi, di sini saya memiliki bagan materi polinomial. Itu yang pertama itu pengertian suku banyak atau polinomial. Yang kedua itu suku utama, derajat, dan koefisien utama. Kemudian yang ketiga menghitung nilai polinomial. Kemudian yang keempat penjumlahan, pengurangan, dan mengalihkan polinomial. Dan yang terakhir itu adalah pembagian polinomial. Kemudian yang pertama itu pengertian suku banyak atau polinomial. Pengertian suku banyak atau polinomial adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat, bilangan cacah, yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang pertama itu ada bagian dari suku banyak yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus dinamakan suku. Kemudian yang kedua, bilangan yang muncul dalam suatu suku dinamakan koefisien suku. Kemudian yang terakhir, pangkat tertinggi dari variabel dalam suatu suku dinamakan derajat suku banyak.
Secara umum, suku banyak dalam variabel X yang berderajat N berbentuk fx sama dengan an X pangkat N plus an min 1 X pangkat N min 1 plus an min 2 X pangkat N min 2 dan seterusnya. Dengan N adalah eksponen dari X yang harus berupa bilangan bulat positif adalah koefisien-koefisien yang berupa bilangan real yang tetap dan X adalah variabel. Kemudian yang selanjutnya yaitu suku utama, derajat, dan koefisien utama. Di sini saya memiliki contoh soal yaitu tentukan koefisien masing-masing suku, derajat suku banyak, dan suku tetap dari persamaan X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 min 4X plus 1. Penyelesaiannya yaitu derajat suku banyak adalah 3 karena merupakan X pangkat 3 bila pangkat tertinggi dari antara yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu koefisien X3 adalah 1 karena X3 X-nya pangkat 1, X-nya bernilai 1. Yang kedua yaitu koefisien X2 adalah 7. Kemudian koefisien X adalah min 4. Kemudian yang terakhir suku tetapnya adalah 11. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung nilai polinomial. Nilai dari suatu suku banyak atau polinomial disebut titik dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu cara substitusi dan cara Horner. Cara substitusi diperoleh hanya dengan mengganti nilai variabel X dengan nilai di titik mana ingin diketahui nilai suku banyak fx tersebut. Substitusi persamaan suku banyak fx memiliki bentuk umum seperti yang telah dibahas sebelumnya. Nilai suku banyak di titik X sama dengan K dapat diperoleh dengan mengganti nilai X dengan K, kemudian menghitungnya secara aljabar biasa. Di sini ada contoh soal, yaitu nilai dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 5x plus 1. Kemudian x-nya sama dengan 2. Penyelesaiannya yaitu f dari 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 min 3 kali 2 pangkat 2 plus 5 kali 2 plus 1. Kemudian F sama dengan 2 sama dengan 16. 16 itu dari 2 kali 2 pangkat 3 min 12 itu dari min 3 dikali 2 pangkat 2 plus 10 dari 5 kali 2 plus 1 dari 1. Kemudian hasilnya 16 min 12 plus 10 plus 1 sama dengan hasilnya 15. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjumlahan, pengurangan, dan mengalihkan polinomial. Di sini saya memiliki satu contoh soal namun beranak. Yang pertama itu diketahui suku banyak fx serta gx adalah sebagai berikut. Fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 5x min 10. Kemudian gx-nya yaitu 3x pangkat 2 min 2x plus 8. Maka tentukanlah A itu fx plus gx. Kemudian yang B fx min gx. Kemudian yang C itu fx dikali gx. Sebelum kita ke penyelesaian, kita masukkan terlebih dahulu fx serta gx-nya. Di sini poin A itu fx plus gx sama dengan penjumlahan.
memiliki penyelesaian. Yang pertama itu poin A, fx plus gx sama dengan kita masukkan terlebih dahulu fx-nya serta gx-nya, kemudian kita selesaikan. Fx-nya kita simpan di sini, kemudian gx-nya ditambah simpan di sini. Sama dengan 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 itu dari sini. Kemudian x pangkat 3 Oke, maaf ya teman-teman, saya salah mengetik. Harusnya ini itu x pangkat 2 ya, bukan x pangkat 3. Plus 3x pangkat 2 plus 5x min 2x min 10 plus 8. Kemudian hasil akhirnya yaitu 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x min 2. Kemudian sama seperti penjumlahan, pengurangan pun sama. Hasilnya yaitu 2x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x kuadrat plus 5x plus 2x min 10 min 8. Sama dengan hasilnya 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 18. Kemudian yang terakhir yaitu ada perkalian fx plus gx. Sama seperti yang penjumlahan dan pengurangan, kita selesaikan sama dengan 2x pangkat 3 dalam kurung 3x pangkat 2 min 2x plus 8. Kemudian x kuadrat dalam kurung 3x pangkat 2 min 2x plus 8. Ditambah 5x dalam kurung 3x pangkat 2 min 2x plus 8. Min 10 dalam kurung 3x pangkat 2 min 2x plus 8. Itu dari sini ya teman-teman. 2x pangkat 3 ke sini. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Dan begitu pun semuanya. Kemudian selanjutnya hasilnya itu 2x pangkat 5 min 4x pangkat 4 plus 16x pangkat 3 min 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 15x pangkat 3 min 10x pangkat 2 plus 40x min 30x pangkat 2 plus 20x min 80. Kemudian hasil akhirnya yaitu 2x pangkat 5 min 7x pangkat 4 plus 33x pangkat 3 min 48x pangkat 2 plus 60x min 80. Kemudian selanjutnya ada pembagian polinomial. Pembagian polinomial pada prinsipnya bersesuaian dengan pembagian pada bilangan. Di sini saya memiliki contoh soal pembagian bentuk polinom 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x plus 3 dibagi dengan x min 3. Penyelesaiannya yaitu x min 3 dinamakan pembagi. Kemudian 2x pangkat 3 ini dinamakan pembagi. Kemudian 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x plus 3 ini dinamakan yang dibagi. Kemudian 2x pangkat 2 plus x plus 7 dinamakan hasil bagi. Kemudian yang terakhir 24 ini dinamakan dari hasil bagi. Sehingga berlaku 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x plus 3 sama dengan dalam kurung x min 3 dalam kurung 2x pangkat 2 plus x plus 7 plus 24. Kemudian di sini ada pembagian bentuk Horner.
bentuk Horner seperti ini ya teman-teman. Ini 2-nya turun. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6, kita simpan di sini. Kemudian kita jumlahkan, min 5 ditambah 6 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan kembali, 3 dikali 1 sama dengan 3, kita simpan di sini. Kemudian kita jumlahkan kembali, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian kita kalikan kembali, 3 dikali 7 sama dengan 21. Kemudian kita jumlahkan kembali, 3 ditambah 21 sama dengan 24. Jadi sama ya hasilnya, sisa Horner yaitu 24. Sehingga secara umum, sifat dari pembagian polinom memenuhi aturan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Selain dengan metode bersusun, pembagian polinom dapat juga dilakukan dengan skema Horner. Sebagai contoh, akan dilakukan kembali pembagian bentuk polinom 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 4x plus 3 dengan x min 3 menggunakan metode Horner sebagai berikut. Sehingga didapatkan hasil bagi sama dengan 2x pangkat 2 plus 1x plus 7 dan sisanya yaitu sama ya 24. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya memiliki latihan soal dari materi awal sampai pembagian Horner. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengerjakan, ingin berlatih, silahkan tulis di kolom komentar setiap jawabannya. Mau benar ataupun salah, yang penting kalian belajar ya. Selamat belajar teman-teman. Kemudian yang terakhir, di sini saya memiliki kesimpulan yaitu suku banyak atau polinomial adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat, bilangan cacah, yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, bagian dari suku banyak yang dipisahkan oleh tanda plus ataupun min dinamakan suku. Kemudian yang kedua, bilangan yang muncul dalam suatu suku dinamakan koefisien suku. Kemudian yang terakhir, pangkat tertinggi dari variabel dalam suatu suku dinamakan derajat suku banyak. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.